ila bayani mahya irrasyadi amadda arbadan muha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in sayyidil muhaddirina wa man rasulullah ila yaumiddin qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya rabbana wa alhamdulillah wa alhamdulillah ma anzalna illa wa rasuluna fahma bil jahdi wal mursalin wa ilham rabbil alamin. Allahumma inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa zidna bil afwi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nastaudiruka jami'a ma 'allamtana fardita ilayna hajatina wa la tusir rabbal alamin. Allahumma inna kana al-bahr bil kalimati rabbina nafsuka bil amr rabbana la taqwa wa la tu'mina fatahu ya alim ya razzaq ya tayyib ya tamam la ilaha illa anta al-hakim ya musallim. Al-Fatihah ila ruhin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Abain mahdir syekh wa syekh asadina wa tabaqal wa husul rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa al-dari li amri al-aqal buhiyatul talib halaman 14, pertanyaan ke-14. Mahiyat taubatu, apakah definisi daripada taubat itu? Wa ma hiya syurutuha 'inda al-Imam al-Ghazali, dan apakah kualifikasi atau persyaratan taubat menurut guru kita Hujjatul Islam Imam Ghazali? Jawabnya, at-taubatu, definisi taubat itu adalah tanzihul qalbi 'anil dzambi, mengkikis dosa dari hati. Mengkikis dosa dari hati atau mensucikan dosa dari hati. Makanya Imam Hanafi membagi toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah toharoh daripada hadas dan najis, itulah dengan wudhu. Toharoh dari badan artinya adalah dengan mandi. Toharoh hati itu adalah membersihkan maksiat batin. Kemudian toharoh dari sir ataupun rahasia adalah membersihkan selain Allah dari kalbu yang terdalam. Makanya hakikat daripada toharoh itu orang yang sudah sampai pada puncaknya adalah tanzihul qalbi 'anil dzambi, bersihlah hatinya, terkikis segala kemaksiatan dari hatinya. Wa syurutuha arba'atun, dan syarat supaya Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba itu ada 4. Yang pertama, ayyatuba min dzambin sabaqa anhu mithluhu, bahwa dia tidak mengulangi dosa yang sama. Yang kedua, tarku ikhtiyari dzambi, berusaha untuk melepas diri daripada dosa. Jangan maksudnya kita yang suka melakukan zina tiba-tiba mainnya ke tempat zina, suka minum tiba-tiba mainnya ke tempat orang-orang yang suka minum, suka melakukan dosa kita cari komunitas untuk bergaul dengan kita. Itu namanya bukan tarku ikhtiyar. Kemudian yang ketiga, anda yakuna tarku dzambi ana ajaz, meninggalkan dosa itu bukan karena lemah atau tidak ada kesempatan, nah, kan? Tapi karena memang kita pengen meninggalkannya karena kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan jengkol hukumnya makruh, tapi syaratnya ada 2. Yang pertama adalah an-nufud wa yu'taddu bihi. Nufud itu artinya adalah ada jengkolnya. Yang kedua, yu'taddu bihi, kita suka makan jengkol. Jadi kalau ada jengkol dari hadapan mata dan kita hobi makan jengkol, tapi kita menahan diri untuk tidak makan jengkol, maka dapatlah pahala meninggalkan hal yang makruh, maka dapatlah mendapatkan pahala yang sunnah. Tapi kalau tidak musim jengkol, kalaupun kita suka jengkol, maka nggak dapat pahala untuk meninggalkan hal yang makruh, karena memang tidak ada kesempatan, tidak ada kondisinya gitu kan. Ataupun contoh ada jengkol tapi emang kita anti kepada jengkol, maka nggak dapat juga pahala meninggalkan hal yang makruh. Jadi syaratnya ada 2 supaya bisa. Satu, supaya mendapatkan pahala yang makruh, karena makruh itu kan ditinggalkan berpahala, ya kan, dikerjakan tidak berdosa, sebalik daripada sunnah maksudnya. Itu mesti adalah an-nufud wa yu'taddu bihi dalam usul fikih. Mesti nufud ada di hadapan mata, yu'taddu bihi artinya memang kita hobi makan jengkol, baru kita digolongkan orang yang meninggalkan hal yang makruh. Sama dengan dosa ini, bahwa kita meninggalkan dosa untuk tidak dilakukan bukan karena kita lemah, bukan karena tidak ada kesempatan. Menahan amarah itu ketika kita sanggup untuk marah. Tapi kalau polisi yang nampar kita nahan amarah itu karena takut kita, bukan karena nahan amarah gitu loh kan maksudnya. Jadi itu karena memang takut, kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kemampuan untuk melawan dia. Yang mau tidak mau lagi udah saya sabar, namanya bukan sabar itu. Sabar itu setelah seminggu namanya bukan sabar, tapi itu adalah berserah pasrah karena memang mau gimana lagi gitu ya. Maka as-sabaru 'inda shadabatil ula. Sabar itu ketika hari itu terjadi kejadian, kita usap dada, kita kembalikan kepada Allah, itu namanya sabar, ar-ruju' ila Allah. Jadi sabar itu ada syaratnya, taubat itu ada syaratnya. Syarat yang ketiga, kita meninggalkan dosa bukan karena lemah, bukan karena kita tidak puasa, ya kan? Tapi memang kita pengen tinggalin dosa dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan keempat daripada syarat taubat, ayatul kadzam wa ta'zima lillahi ta'ala wa adran min sukhtihi,
kita meninggalkan dosa karena ta'zim kepada Allah, dan kita takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Soal 15, ma hiya muqaddimatit taubah? Apakah pendahuluan daripada taubat? Wa limadza talzimuka, dan kenapa kita mesti melakukannya? Muqaddimatut taubah salasatun. Pendahuluan untuk tobat. Orang sebelum tobat itu dia mesti melalui 3 ritual ini atau 3 pekerjaan ini. Yang pertama, supaya kita bisa tobat, apa yang mesti kita lakukan? 1. Dzikru ghayati qabahid dzunub. Mesti ingat betapa dosa itu sangatlah hina. Mesti ingat betapa dosa itu sangatlah kotor. Mesti ingat betapa dosa itu sangatlah jelek di hadapan Allah. Yang ketiga, dzikru syiddati 'uqubatillah azza wa jalla allati la taqata laka biha, yaitu mengingat bahwa betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala yang Anda tidak akan mampu untuk menghadapi siksaan Allah. Bayangkan saja ahwalul kiamah, huru-hara hari kiamat itu, ketika orang sampai di sana penantian panjang yang sangat lama untuk dimulai penghitungan amal ibadah, maka manusia mengatakan, andaikan inilah neraka sudah lebih cukup dah untuk kami sebagai siksa. Bahkan mereka mengatakan, ya Rabbi, ya kan, masukkan kami ke dalam neraka. Kami tidak kuat lagi dengan ahwal kiamat itu, ahwal mahsyar ini. Padahal mereka belum tahu kiamat neraka itu seperti apa gitu loh. Tapi saking sakitnya. Dzikru syiddati 'uqubatillah azza wa jalla allati la taqata laka biha. Ingatlah betapa dahsyat siksaan Allah yang Anda pasti tidak akan mampu untuk menghadapinya. Yang ketiga, dzi'ru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalika. Betapa ingatlah kelemahan kamu dan ingatlah kekuasaan kamu ataupun hilatika, keadaan kamu, fi dzalika, kalau dibandingkan dengan siksaan-siksaan yang akan Allah balaskan kepada kita ketika kita tidak mau tobat kepada Allah. Maka kalau kita buka pintu yang 3, insya Allah masuklah kepada pintu selanjutnya adalah tobat, karena yang 3 adalah muqaddimatut taubah. Wa talzimut taubah li amrayn. Kenapa kita mesti tobat? Karena 2 perkara alasannya. Pertama, liyahsudaka taufik lil ibadah, supaya kau mendapatkan taufik melakukan amal ibadah. Karena orang yang tidak tobat tidak akan dapat taufik. Taufik itu apa? Ya kan, waffaqa yuwaffiqu taufiqan, yaitu kita hidup sesuai dengan maunya Allah, kita hidup sesuai dengan inginnya Allah. Maka supaya sesuai dengan inginnya Allah, maka mesti kita tobat. Kemudian yang kedua adalah yaitu ditaqabbal minkal ibadah, supaya Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Karena kalau kita nggak tobat, maka berarti Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Ya kan, kita dosa terus. Bagaimana mungkin sholat kita mampu membayarnya? Padahal minimal tingkatannya adalah watsbi'is sayyi'ah bil hasanah. Setiap kejahatan ikuti dengan kebaikan. Ya kan, kalau tidak mampu, ittaqillah haitsu ma kunta. Kalau bisa, ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi tahu kita nggak bakal mampu, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya kan? Kenapa? Karena terkadang iman takwa kita sesuai dengan isi dompet, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan ekonomi, sesuai dengan finansial. Ya kan? Ketika senang, sholatnya luar biasa. Zuhur aja 5 rakaat. Tapi ketika susah, ya kan? Ketika susah, aduh, subuh aja di korting, ya kan? Pengen dikosar lagi, atau semata-mata tinggal. Iman sesuai dengan keadaan isi dompet kita. Maka supaya tidak begitu, hendaklah tobat, karena tobat itu akan melahirkan taufik, dan tobat itu melahirkan yaitu makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 16 adalah layak findadan ayyakuna tobat di mana? Kenapakah tidak cukup penyesalan itu sebagai tobat? Kenapa tidak cukup sebuah penyesalan itu sebagai tobat, dan apa penyebabnya? Saya nyesal, ya kan? Sudahkah itu maksudnya? Cukupkah itu sebagai tobat kita kepada Allah, ya kan? Dan kalau tidak cukup, di mana? Apa penyebabnya? Ini jawabnya. Di annahu ghairu maqdun lil abdi au di annahu laysa bi ikhtiyari. Karena penyesalan itu enggak diupayakan, Ustaz. Atau itu di luar ikhtiar. Betul enggak? Dalam hadis Nabi dikatakan al-khairu, kebaikan itu adalah ma yatma'innu qalbaka, segala sesuatu yang menenangkan hatimu. Setiap kita melakukan kebaikan ada kebahagiaan tersendiri. Kita ngasih sedekah kepada orang, kenapa kita senang dan bahagia? Itu nggak bisa dipungkiri. Ada kebahagiaan tersendiri, Ustaz. Itulah hati yang nggak bisa bohong. Wa dzambu ma haka fi sadrika wa takhafu wa ya'tadir ayya'na min nasbi'ah. Dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hati. Betul nggak? Setiap kali kita dosa pasti gelisah hati, ya kan? Pengen nggak mau lagi Kalaupun dosa kita ulangi lagi, ya kan? Karena maka dabul fuad maro'ah, hati manusia tidak akan pernah dusta, sebab qalbul mu'min baitullah. Maka deskripsi atau detektor daripada kebaikan itu adalah setiap kali kita lakukan ada ketenangan, ada kebahagiaan dalam batin, itu pasti dapat kebaikan. Detektor dari kejahatan itu adalah setiap kali kita setelah melakukannya ada gelisah, gundah, ada gulana dalam hati. Ya Allah, habis bohong nyesal, ya kan? Habis nyuri nyesal, habis mengkhianati orang menyesal, habis menggibah menyesal.
andaikan tadi saya nggak ngomong, andaikan tadi nggak saya ceritakan, andaikan tadi saya nggak ini itu segala macam. Mahaka fi sadrika, jadi taharrakal hazan fi qalbi, bergerak gelisah dalam hati, karena memang hatinya manusia adalah baitullah, rumahnya Allah, ya kan? Wa dzambu mahaka fi sadrika, mahaka kecil, ya mahaka fi sadrika, mahaka fi sadrika wa ya'tazir anhu ay ya'laman nas, dan wa ya'tazir anhu ay ya'laman nas. Dan indikator kedua daripada dosa itu adalah ya'tazir anhu ay ya'laman nas. Anda pasti takut diketahui orang apa yang telah Anda lakukan, Ustaz. Benar nggak kira-kira? Kita bohong, contoh, maaf ya, atau kita tilap deh uang masjid karena kita DKM, contoh, ya kan? Maha kafi sodrik, berarti ini tidak akan tenang, selalu dibayang-bayang, Ustaz. Dan Anda pasti takut suatu ketika orang tahu bahwa Anda telah tilap itu uang masjid. Itu pasti namanya dzambul, Ustaz. Maka, ya kan, kebaikan itu akan melahirkan keterangan hati. Dan setiap kejahatan itu indikatornya ada dua. Pertama, haga fi sodrik, gelisah hati. Yang kedua, ya'lam, Anda takut diketahui orang, borok Anda, hitamnya Anda, ya kan, luktah Anda, kita takut diketahui orang lain. Aduh, nanti orang tidak menghargai saya lah ini. Nah, itu namanya dzambun, itu dosa, ya kan? Nah, makanya kenapa penyesalan itu nggak cukup? Karena sesal itu bawaan hati, Ustaz. Itu bukan makdur lil abdi, bukan hasil perjuangan. Makanya nggak cukup. Siapapun, ya kan? Siapapun pasti akan menyesal karena dia punya hati, Ustaz. Kita habis mukul anak kita, padahal anak itu udah salah nih. Antum pasti nyesal. Ya Allah, kenapa saya mesti mukul? Kan bisa saya kasih nasihat, pendekatan, ya kan? Kenapa mesti saya pukul? Kita baru ngomong saja, ngomong kasar kepada istri, contoh, pasti menyesal. Ya Allah, kan kalau saya sakit dia juga yang rawat. Takutnya nyimpan dendam dalam hati dia. Takutnya besok akan berbalik kepada kita, ya kan? Karena kullal bala'i muwakkalun bil mantiq. Setiap bencana itu pasti muncul dari lisan. Dan apa yang kita ungkapkan, Ustaz, antum pasti akan merasakannya. Ka'annaka kunta, seperti bagaimana Anda mengatakan bahwa rajulun qad rada ila kalbah, seorang laki-laki, kita ceritakan orang, dia sedang menyusu kepada anjing, besok Anda akan menyusu kepada anjing. Percaya deh. Apapun yang kita omongin, antum kalau emosi di jalan, tapi bukan kesalahan dia ya, kesalahan antum nih. Tiba-tiba, bajingan lu bangsat, contoh pada bawa motor nih kan, yakin kalau nggak hari ini besok Anda akan dibangsatin sama orang lain. Percaya deh. Betul, semua akan kembali ke kita. Manzara ayak sudu, ya kan? Maka kullul bala muwakkal bil mantiq. Apa yang Anda ucapkan itu, ya kan? Itu akan menjadi bencana dan akan terjadi secara realita dan dinamika kepada kita. Makanya jaga lisan, ya kan? Kalau udah kita haji dalam kitab Mukhtarul Hadis bahwa min a'lal kamal atau min a'lamil kamal arba'atun. 3 perkara puncak kemuliaan keilmuan seseorang. Pertama, zinil kalam qabla an tafwah. Timbang omonganmu sebelum kau keluarkan. Timbang dulu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah al-hilim bima tarud bihil jahil. Kau mesti bijak menghadapi orang bodoh, lah perlu dijawab pertanyaan dia. Karena sukutu ala su'alin jahil fa jawabun li su'ali. Diam untuk pertanyaan orang yang bodoh, jangan komentar. Itu jawaban untuk kebodohan dia. Yang ketiga adalah mujadabatul i'tidar atau al-af'al alladhi ya'tadiru ba'dahu. Jauhilah perkara yang pada akhirnya membuat Anda minta maaf kepada dia. Berarti apa itu kalau membuat kita minta maaf? Kita salah, Ustaz. Jadi jauhi segala sikap yang pada akhirnya maaf ya. Berarti kan benar-benar itu puncak keilmuan, Ustaz. Masalahnya setelah kita bicarakan, Anda tidak akan bisa tarik sampai hari kiamat. Dan sudah tertulis di buku kasus yang akan ditimbang kelak di hadapan Allah di mahkamah qadimatul jadil, ya kan? Makanya satu ada 3 perkara kalau sudah pergi, idza abad wa maraja'at. Ketika sudah pergi maka tidak akan pernah kembali. Al-awqat idza fatat. Waktu yang telah pergi tidak akan pernah datang lagi kepada. Laita syabab ya'udu yauman, andaikan bisa kembali aku masih muda, ya kan? Makanya dikasih nasihat sama Imam Syafi'i, ya kan, man lam yadhuk murrat ta'limi fi waqti syababi fatajarra, ya kan, dhullal jahli tula umri. Siapa yang tidak merasakan kepahitan mencari ilmu di waktu muda, rasakanlah pahitnya kebodohan dan kehinaan di hari tua. Wa man lam yata'allam fi waqti syababi fakabbir alaihi bi yaumi wafati. Siapa yang masa mudanya tidak dimanfaatkan mencari ilmu, maka takbirkan 4 kali dia sudah mati dari kenyataan sebenarnya.
Kenapa? Karena orang nggak berilmu pasti akan jadi beban. Ya, takbir 4 kali sholatkan, dia udah mati, udah bungkus, udah nggak usah bungkus deh, nggak usah mandiin, ya kan? Nah kemudian yang kedua, yang kalau sudah pergi tidak akan pernah kembali, yang pertama adalah al-kalam, al-waqt idza fatat. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-kalamu idza nutiqat. Setiap kata-kata kalau sudah diungkapkan, dituturkan, maka tidak akan pernah kembali. As-siqatu idza dha'at. Kepercayaan kalau sudah ternoda maka tidak akan pernah kembali kepercayaan itu. Makanya sesusah-susah menjadi kepercayaan, lebih susah mempertahankan kepercayaan. Sesusah-susah kita menjadi orang baik, lebih susah istiqomah menjadi orang baik. Makanya al-istiqomah khairum min alfi karamah. Afdalul a'mal adawam wa inqal. Si Abdul amal bukan amal yang 10 lembar antum baca Ustaz, kalau wirid ya, tapi dikit, cuma antum istiqomah dalam mengamalkannya. Nah itu yang mesti kita camkan. Maka kenapa nadam itu tidak cukup sebagai tobat? Karena dia ghairu maqdur. Nadam itu bawaan hati. Karena hati itu apapun yang dilakukan, ya kan, yang dilakukan si pemilik hatinya itu akan berefek ke dalam hati. Kalau kejahatan akan menyesal, ya akan mahaka fi sadri. Kemudian kalau kebaikan akan membahagiakan hati. Madza naqulu liman la yatub khaufan min al-'auda ila dzamb. Bagaimana komentar kita liman la yatub, bagi orang yang tidak tobat, khaufan min al-'auda ila dzamb, dengan alasan dia kalau saya taubat kan besok saya balik lagi melakukan dosa. Kan begitu Ustaz. Ayo umroh, belum mampu Ustaz, takutnya nanti setelah umroh juga belum berubah akhlaknya. Kan ada yang begitu kan? Kenapa belum tobat? Takutnya, kenapa nggak pakai jilbab? Oh takutnya pakai jilbab besok buka lagi. Kan ada orang yang begitu kan? Nah apa yang mesti kita katakan kepada dia kalau ada orang yang demikian? Tobat dah ente gitu kan? Tobat dah. Tobat hari ini, besok saya maksiat lagi. Ah nantilah sekalian kalau udah siap, katanya gitu kan? Nah apa komentar kita? Kata Imam Ghazali, naqulu lahu, kita katakan kepada dia, hadzal khauf min ghururi syaitan. Rasa takutmu ini adalah tipu daya syaitan. Setan yang mengobok-obok hatimu, ya kan? Setan yang memainkan kau, setan yang menjadi remote kontrolmu, sehingga Anda berkata belum siap untuk tobat, belum siap untuk umroh, ya kan? Belum siap ini untuk ini. Tsumma min aina laka hadzal ilm? Kemudian pertanyaan kedua, setelah kita katakan bahwa Anda takut tobat karena takut besok kembali kepada dosa, hadza ghururus syaitan, ini adalah tipu daya syaitan. Kemudian katakan, tsumma min aina laka hadzal ilm? Katakan kepada dia, ilmu ini dari mana Anda dapatkan? Pernah nggak Nabi mengajarkan prinsip janganlah Anda tobat kalau Anda takut besok akan kembali kepada dosa yang sama? Ada nggak begitu ya? Ada nggak begitu? Atau pernah nggak kita baca dalam Quran, ya kan? Janganlah Anda tobat, atau kalau Anda pengen tobat maka tobatlah yang matang. Artinya jangan pernah kembali kepada kemaksiatan. Kalau masih ada rasa takut kembali kepada maksiat maka hendaklah Anda jangan tobat. Ada nggak begitu? Min aina hadzal ilm? Ini ilmu dari mana Ustaz? Dari Nabi enggak, dari Allah enggak, dari malaikat enggak, dari ulama enggak, dari siapa? Syaitan udah, ya kan? Fa innaka imma an tamutu taiban. Karena bisa saja setelah antum tobat, ya kan? Maka antum mati. Wa amma anta una fatajaddid dari kedap taubatan. Dan jika kau kembali kepada dosa, anggaplah setelah tobat dosa lagi, kan kau bisa terjadi taubatmu. Rahman Allah itu terbuka, ghafarnya Allah itu luas, ya kan? Wa anna rahmati sabaqat min ghadabi, ya kan? Rahmatku itu lebih luas daripada ghadabku. Justru dalam haditsul qudusi, Allah tersenyum melihat hamba yang hari ini dia melakukan dosa, kemudian malam dia tobat kepada Allah. Siangnya dia maksiat, malamnya dia nangis kepada aku. Besok lagi dia lakukan. Saya bingung melihat hambaku, tapi biarlah dengan kasih dan sayangku ku terima kedatangan dia. Allah Ustaz, bukan kita. Kalau kita sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Sekali kau nodai kepercayaan, maka pantang kedua kali untuk memberi kepercayaan kepada Anda. Allah enggak usah. Kau datang sejengkal, aku datang satu depan. Kau datang berjalan kaki, aku akan datang berlari. Kau ucapkan kata cinta sekali kepada kekasihku Muhammad, ku jawab kau 10 kali. Coba. Jangan pakai logika sama Allah. Karena ketika Anda bermain logika, itu ghururus syaitan. Ya kan? Jadi nggak bakal ada tobat yang sempurna Ustaz, ya kan? Maka pilihannya kata Imam Ghazali, ya kan? Siapa tahu setelah antum tobat antum mati. Atau yang kedua, kalau antum besok memang maksiat lagi, antum bisa tajdid, bisa perbaharui kembali tobat Anda, ya kan? Selama matahari belum
muncul dari ufuk barat. Kalau masih dari ufuk timur, pintu tobat itu masih terbuka. Dan kata Imam Ghazali dalam kitabnya, pintu tobat itu adalah sebuah gerbang yang lebih besar daripada dunia. Sementara kita kecil di dunia ini. Nah, wa imma an ta'uda fatujaddidu taubatan fa anta baina ihdal husnayain. Maka kalau Anda melakukan itu Ustaz, udah tobat, antum itu berada di antara dua kebaikan. Tobat yang ini, besok dosa, besok tobat, coba. Berarti dosanya di mana? Dosanya di mana? Sekarang ini saya tobat, ya. Kemudian malam saya dosa, besok pagi saya tobat lagi. Berarti di mana tuh? Di antara dua kebaikan. Ya kan? Tobat pertama namanya kebaikan, tobat kedua namanya kebaikan. Wa anta bainahuma. Coba. Apa enggak mantap itu Ustaz? Antum hidup di antara dua kebaikan. Betul enggak? Jadi jangan takut untuk tobat gitu loh. Fa alaikal azam wa Allah ta'ala al-ismam. Tugasmu cuma azam. Allah yang akan menyempurnakan, mengitsmamkan azam Anda. Yang susah enggak mau azam Ustaz. Enggak ada niat mau bagaimanapun gitu loh. Makanya ada cerita tapi lelucon sebenarnya. Pertanyaannya cara cermat ini adalah apakah yang paling Anda rasakan, apakah yang paling Anda balaskan dalam hidup Anda? Pokoknya pertanyaan itu saja. Siapa yang paling bagus jawabannya maka dikasih hadiah. Ini ada 3 orang, ada 4 orang yang ditanya. Kau apa yang paling malas? Makan. Itu jawaban dia kan. Kasih nilai 7. Kau mandi. 7. Kau apa yang paling malas? Malas tidur. Nilai 7. Yang keempat ditanya, kau apa yang paling malas? Diam. Mandi, dia mau dijawab. Makan, nggak dijawab. Diam. Ya kan? Terakhir, apa yang paling malas? Pertama yang paling malas, malas ngedengar pertanyaan Anda. Yang kedua, malas ngeliat mukamu katanya. Aduh, juara dia terus juara 1. Ya kan? Nah, jadi kita berada di antara dua kebaikan, maka hendaklah Anda azam, itsmamnya adalah tugas Allah. Kemudian uzkur aqsamadz dzunub. Sebutkanlah berapa pembagian dosa, wa kaifa taqulu tauba minha, dan bagaimana kita kembali daripada dosa itu. Al-awwal, yang pertama adalah aqsamudz dzunub thalathatun. Pembagian dosa itu ada 3. Al-awwal, yang pertama tarku wajibatillahi ta'ala, meninggalkan segala perintah Allah. Itu namanya dosa. Fataqulu tauba min adzam bi an tuqdiya ma amkanaka minha. Maka kalau Anda tobat, kalau dosa dari meninggalkan kewajiban, hendak kau kodok semua apa yang telah kau luputkan selama ini. Ya saya udah tobat sama Allah, tapi sholatnya nggak dikodok, mana ada Ustaz? Saya udah tobat sama Allah, tapi hutang nggak dibayar, mana ada, ya kan? Jadi kalau perkaranya dosa kepada Allah, maka cara taubatnya kodolah segala apa yang telah Anda luputkan dari kewajiban Allah. Yang kedua, dzunubuka bainak wa bainallah ta'ala, dosamu dengan Allah. Maka cara taubatnya fatandim ala fi'liha, menyesallah atas perbuatan itu, wa ta'zim ala an ta'uda ilaiha, dan azamlah untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Al-thalith, yang ketiga, dzunubun bainak wa bainal ibad wa aqsam, dosa kamu dengan para hamba, dan itu beberapa macam. Faqad takun fil mal, terkadang terkait kepada harta, au fil nafs, atau terkait kepada diri, fil ard, atau harga diri, ya kan, au fil hurma, atau hal yang haram, au fil din, atau kepada agama. Ammal mal, adapun yang terkait kepada harta, fataruddahu alaih, mesti kau kembalikan kalau ada harta orang di tanganmu. Fa in ajazta fasta'inna minhu. Fa in ajazta, kalau Anda malu, kalau Anda lemah untuk mengembalikan, maka hendaklah kau minta halalkan. Fa illam fatasaddaq anhu, ya kan? Fa illam fatasaddaq anhu, fa illam fas'alullah azza wa jalla ayyurdihu anka yaumal qiyamah. Dan kalau tidak ketemu dengan orangnya, kita mau kembalikan hartanya, maka hendaklah sedekahkan, niatkan pahalanya kepada dia. Dan kalau tidak juga, maka mintalah keridhaan dari Allah pada hari kiamat. Kalau berkaitan kepada harta. Wa aman nafs, adapun diri, maka famakkinhu minal qisas, ya, maka minta maaflah atau kembalikanlah kalau berkaitan kepada diri dengan qisas. Antum pernah potong tangan orang, ya kan? Antum mesti balik kepada mahkamah supaya tangan Anda dipotong. Aw yaj'aluka fi hilmin minhu, ataupun jadikanlah hal hil minhu, bayar diatnya. Aw tatawajja ila Allah ta'ala yurdihu anka yaumil qiyamah, ataupun dulunya Anda tidak bisa melakukan, maka minta ridho kepada Allah pada hari kiamat. Wa amal ird, adapun tentang harga diri, fatasta'inu minhu imam kadzalika, minta halallah kepada dia. Contoh, maaf naudzubillah nih, dia perempuan punya suami, istri orang, antum larikan ustaz, contoh,
ya kan? Maka jalan satu-satunya minta halalkan kepada suaminya, atau minta maaf maksudnya, bukan minta dihalalkan, minta maaf kepada suami. Atau naudzubillah lah ya. Maksudnya berkaitan kepada harga diri, ada harga diri orang yang kita koyak-koyak lah, maka kita mesti minta maaf kepada dia. Tapi kalau Anda yakin minta maaf kepada benjol, ya kan? Maaf ya, saya sering bawa istri antum jalan-jalan makan di restoran benjol Ustaz, ya kan? Maka antum mau usah minta maaf. Kenapa? Karena bisa jadi bahaya paling lebih besar. Darul mafasid bukan ada jalbil masalih. Atau tatawajjah ila Allah Ta'ala yurdi'anka yaumil qiyamah mal istighfar li sahibihi. Atau kalau tidak, kita nggak bisa minta maaf karena terkait kepada harga diri, maka minta itu kepada Allah, istighfarkan, ya kan? Istighfarkan li sahibihi, kepada sang pemilik daripada harga diri tersebut, ya kan? Demikian juga harta maksudnya. Kalau harta tadi sudah jelas kan? Wa amal hurmah, alpun kehormatan, fatatawajjah ila ta'ala ayyurdi'u anka yaumil qiyamah wa yaj'al lahu fi muqalati khairin katsirin fa in aminatul fitnah fatasta'ilu minhu, yaitu hadapkan kepada Allah, minta keriduannya pada hari kiamat. Wa yaj'al lahu fi muqalati khairin katsiran, dan semoga Allah Ta'ala jadikan itu sebagai peluang untuk melakukan kebaikan yang banyak. Fa in aminatul fitnah fatasta'ilu minhu, kalau ternyata aman daripada fitnah maka berarti itu dianggap halal. Itu kalau berkaitan kepada al-hurmah. Adapun nomor 9, wa amaddin, itu lagi ya. Fatasta'ilu minhu inam kada talik. Dain apa? Din apa dain? Hah? Ya, minta dihalalkan, betul. Au tatawajjah ila Allah, kalau nggak bisa diminta dihalalkan, maka mintalah keridhaan dari Allah dan menyesallah atas itu. Yang susah nggak nyesal, dan yang ada nambahin yang terus, itu yang susah. 19 Allah fikih. Bismillahirrahmanirrahim.